kan. Kan. Yuk. Ibu mungkin bisa diceritakan agak detail untuk pernikahan Indah dan Mas Hari ini katanya diselenggarakan tadi siang. Ibu sendiri sudah mengetahui atau gimana? Sudah dari November Desember. Kalau saya kan tidak pernah ngomong langsung sama Indah, ya namanya Indah kan tidak pernah ngomong bicarakan sesuatu itu sudah tidak ada bisa lagi selama lebih 3 tahun. Kalaupun ngomong sekali-sekali doang, kalaupun apa-apa saya tidak pernah juga tegur. Kalau ditegur sama dia baru saya ngomong. Kalau tidak disalam sama dia saya tidak. Kalau dia datang syukur, kalau tidak datang saya sudah pasrah sama Allah. Awal Ibu tahu kalau menikah dengan Ari itu kapan, Bu? Dia ngasih sendiri atau gimana? Bulan 11 kayaknya atau kalau tidak salah saya catat itu tanggal ya. Seingat saya itu antara bulan 11 dengan akhir bulan 11 dengan bulan 12 awal. Itu dikasih tahu langsung oleh Indah atau gimana, Bu? Iya. Papinya. Oh, papinya. Ya, karena tadi Indah kan ceritanya pertama ditelepon dulu sama Indah. Papi Indah mau minta tolong katanya. Kan papi Indah pernah begitu tuh Indah. Tolong apa? Nikahkan Indah tanggal 12 bulan 1 katanya. Ya. Kenapa harus dikasih tanggal begitu baru kawinnya kan bukan kawin kayak kawin begitu. Itu kan yang sakral. Terus harus tanya dulu tantemu, harus tanya dulu mamimu, walaupun mamimu tidak suka ya. Setidak-tidaknya itu jangan Indah yang semangat sekali mau kawin sementara si laki-laki itu tidak pernah tanya ke papi, tidak pernah tanya ke kakaknya, tidak pernah tanya. Itu pertama itu. Jadi nanti dibicarakan dulu ya. Akhirnya kan berapa hari kemudian Indah datang. Terus datang itu ngomong-ngomong itu sama papinya, akhirnya suruh antar pulang. Antar Indah pulang. Barangkali menurut Indah itu papinya awalnya itu antar Indah pulang. Ada Kak Ari di sana katanya. Di mana? Di KFC. Kebetulan si kecil kan suka makan itu. Akhirnya ketemulah dia KFC. Jadi itu yang bikin saya harga diri papinya itu kayak diinjak-injak sama orang ini. Papinya yang keluar ke sana, yang datangi si keriting ini, saking bagusnya itu, saking mulianya si keritingnya ini. Papinya yang datang ke sana, disitulah si keriting itu minta izin mau kawin katanya. Jadi papinya bilang saya tidak bisa sendiri karena ada yang melahirkan, ada tantenya, ada saudaranya, kita runding dulu gitu. Akhirnya begitu omongan papinya ke saya. Jadi saya bilang karena memang itu saya sudah ya sudahlah, anak 7 hilang 1 enggak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama berbulan-bulan bertahun-tahun kan lebih 3 tahun ini sayangku semua. Sudahlah saya pasrah. Saudara-saudara, tante-tante termasuk anakku, anggaplah Indah itu bukan anaknya mami katanya. Daripada mami menangis terus, mulai dari ketemu sama orang ini, keluarga kita berantakan semua, termasuk Sinta itu. Mami hilangkan itu di pikirannya mami, itu Indah itu bukan anaknya mami itu. Tapi yang namanya saya itu berusaha itu mulai dari nol, itu Indah itu bukan keluarga Ari Keriting itu, bukan si Keriting itu yang kasih besar Indah. Sampai kalian datang di sini saya tidak mau terkenal deh. Karena adanya masalah ini kalian datang sayangku semua. Saya sebetulnya saudara di sana mami berusaha tabah kalau ada wawancara atau apa, mami lebih tenang, lebih lebih kuat katanya anakku di Makassar. Terus pertanyaan tadi apa sayangku itu lupa saya itu. Tapi akhirnya papinya ya dirundingkan. Jadi dia tanya saya, mami bagaimana bahasa saya ini, ada 2 saya minta sama Indah. Saya bilang kalau dia mau ada restu dari saya. Saya bilang sama papinya sama kakaknya, 1 Indah diruqyah dulu, 2 si keriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan orang yang kiai, ustadz di dalam masjid, kalau memang dia tidak apa-apai anak saya, tidak apa-apai keluarga saya termasuk saya. Sumpah di depan Al-Quran, sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan. Saya bilang begitu permintaan saya. Sampai sekarang tidak diiyakan sama Indah dengan si keriting itu. Dia abaikan katanya. Indah yang bilang ke saya
kakaknya juga sampaikan ke saya, mami aja sebetulnya itu mami harus ruqyah katanya. Mami itu terlalu banyak jinnya di kepalanya mami katanya, itu Indah. Akhirnya saya tidak marah, posisi ngomongnya Indah itu karena saya anggap itu Indah itu sudah dikasih cuci otaknya, dikasih hitam, dikasih gelap. Itulah Indah itu. Tapi saya tidak marah sama Indah. Selama lebih 3 tahun ini si keriting ini sama-sama dengan Indah 5 kali saya minta. Yang terakhir itu saya tegur Indah. Ini si kecil dia bawa bermalam berapa hari tapi main anjing. Dipeluklah anjing ini si kecil tapi dia cerita ke saya. Jadi disitulah saya, anakku yang satu sudah rusak, kenapa satu lagi mau dikasih rusak? Sementara anjing itu kan najisnya bagaimana? Saya bilang begini, dah ini dia datang. Indah minta tolong nak, jangan dikasih ketemu sama anjing, jangan suruh gendong itu anjing, jangan disuruh pegang anjing anakku itu calon ustadku. Saya bilang begitu, jangan, kalau kau mau bawa anakku yang Ali itu, jangan bawa ketemu sama keriting itu di rumahnya keriting itu, bilang begitu. Akhirnya di situ marah Indah sama saya, mami jahat sekali, orang baik-baik dia bilang begini begitu. Tapi itulah terakhir sampai dia 3 kali datang tidak mau salaman sama saya, tidak mau ketemu sama saya, tidak mau ngomong sama saya. Tapi saya bilang biarlah, saya sudah tahu Indah itu orang sakit, tidak pernah saya marah lagi, tidak pernah. Itu terakhir kemarin 2 malam itu saya tahu dia pasti minta ini, dia pasti minta restu dari saya. Kemarin malam hari apa itu? Hari apa ya? Hari Senin ya. Senin saya habis sholat duhur, langsung dia maju di sini, langsung salaman. Saya kaget juga. Itulah yang saya tunggu. Apakah dia berani meminta ke saya atau bagaimana? Walaupun tidak minta juga, saya sudah ikhlas, saya sudah anggap itu bukan anakku. Itu karena saya air mata saya ini sudah capek, sudah berember-ember, sudah berterom-terom lebih 3 tahun ini. Itulah saya. Ku anggap anakku Indah itu dia orang sakit, karena manis dia sakit. Tidak ada itu seorang anak dia hina-hina saya ini. Tidak ada mungkin. Saya ini 4 anakku perempuan, 4 anak perempuan, 2 yang kawin, 1 masih ada, termasuk itu. Tapi ada juga pacarnya, tidak pernah saya marah, tidak pernah saya, karena itu orang normal berpacarannya. Sinta juga tidak cari laki-laki, tidak kemana-mana. Walaupun yang namanya barangkali kalian juga berpacaran, tapi itulah Indah dulu 20 tahun tidak pernah berpacaran, apalagi berpacaran, tidak pernah saya larang. Dia sendiri yang tidak mau berpacaran. Dia tidak mau. Dia bilang, mau mami. Kalau ada yang tanya artis yang mau mendekati saya, mami jangan dulu mami. Indah fokus ke karir katanya. Demi Allah demi Rasul ngomong itu. Tidak mau berpacaran, nanti janjian ke sana, janjian ke sini. Itu omongannya Indah itu sebelum ketemu sama orang ini. Demi Allah demi Rasul saya ngomongnya itu. Tidak ada sekarang-karang. Tidak ada sekarang-karang betul. Itu omongannya Indah sampai 20 tahun umurnya tidak pernah 1 kali dia berpacaran sebelum keriting ini. Sampai diusir-usir juga, dia bentak juga sama dia. Di situ anak-anakku, itu Indah itu anak baik. Cuman dikasih tersesatin sama orang ini. Sampai dia nekat menikahkan anak saya. Itu dia nikah itu. Dia senang di sana, itu keluarganya orang di sana, dia senang-senang, dia ketawa, dia bahagia, silakan. Inilah saya menderita di sini. Si keriting itu tidak memanusiakan kita di sini. Oke lah, saya tidak mungkin. Tapi papinya, saudaranya, apa-apanya semua ada. Indah itu dibutakan sama orang itu. Dicuci otak itu, harus begini, diarahkan sama orang itu. Saya tahu Indah itu tidak begitu, tak begitu. Saya jangankan kasar sama saya, jangankan benci sama saya bertahun-tahun begini. Indah itu semua orang tahu. Sutradara mana yang selama ini Indah itu syuting kemana-kemana, Indah itu hormat sama saya. Apa yang saya bilang dia hormat sama saya. Itu Indah itu tidak pernah bergaul sebebas begini. Itu Indah 20 tahun benar. Itu Indahku itu. Dia seorang alim, dia sholat tidak berhenti, tahajud tidak berhenti, puasa Senin Kamis tidak berhenti, apalagi yang lain-lainnya. Itu Indah. Pas ketemu sama orang ini, dia benci dengan ustaz, dia benci dengan dia kata-katai saya, kasih mati tuh HP itu, jangan dengar ceramah orang bohong itu, semua ustaz bohong itu. Di situ di kepalanya Indah itu setan semua ngomongnya itu, dia bentak-bentak saya itu.
Tapi saya berpikir saya tidak marah sama Indah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya bilang begitu. Kenapa nak? Aku bilang. Akhirnya biar tasbih itu dia buang. Itu yang aneh sama Indah, mulai berpacaran sama orang itu.